Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Adi Saputra dengan NIM C1C020014. Baik, dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang saya hormati yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSc CIQNRS. Eh, Pokok pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama hasil penelitian, yang kedua definisi pembahasan, yang ketiga definisi kesimpulan, yang keempat definisi saran, dan kelima yaitu komponen-komponen laporan penelitian. Masuk pada materi yang pertama, hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan cara untuk mengomunikasikan fakta dari penelitian yang dilakukan dengan memberikan informasi ilmiah kepada pembaca. Hasil penelitian di dalamnya terdapat juga pembahasan berdasarkan kemampuan penelitian didasari oleh wawasan serta penguasaan ilmu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada intinya, hasil penelitian dan pembahasan ini berisikan antara lain yang pertama, sebutkan semua hasil yang dilakukan dan ringkasan hasil temuan penelitian atau umum dan khusus. Memberikan komentar apakah hasil penelitian sesuai dengan hipotesis. Yang ketiga, menghubungkan hasil penelitian yang terlebih dahulu dengan penelitian yang dilakukan serta dikaitkan dengan referensi yang digunakan. Yang keempat, menjelaskan hasil yang diperoleh terutama jika hasil tersebut tidak memuaskan. Yang kelima, mengurangi keadaan umum subjek dan objek penelitian dapat ditulis dalam dan digambarkan keadaan potensi dari tempat penelitian. Keadaan umum perusahaan atau lembaga yang dimiliki yang dalam institusi atau perusahaan. Yang kedua yaitu ada definisi pembahasan. Pembahasan adalah pemberian makna dan alasan mengapa data diperoleh sedemikian rupa dan harus dikemukakan uraian bahasan baik dari penelitian yang bersangkutan yang dapat diperkuat, berlawanan atau sesuai dengan hasil penelitian lain. Eh, Pembahasan adalah pembahasan ini adalah subjek yang paling orientas dalam pelaporan penelitian termasuk dalam skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam kerangka metode ilmiah, ada tiga aspek yang mungkin digunakan untuk menyusun dan mengembangkan pembahasan. Yang pertama, yaitu aspek kajian teoritis. Aspek kajian teoritis ini artinya yaitu penelitian ingin membuktikan apakah suatu teori tertentu berlaku atau dapat diamati pada objek penelitian tertentu. Pada penelitian seperti ini, hipotesis penelitian perlu diinformasikan dan diuji. Ada dua kemungkinan hasil pengujian hipotesis yang bisa diperoleh penelitian, yaitu hipotesis penelitian atau teori yang diverifikasi terbukti atau hipotesis penelitian tidak terbukti. Jika kemungkinan kedua dari hasil penelitian diperoleh di diskusi atau pembahasan dapat menjadi kompleks, penelitian tidak bisa mendasari diskusi tersebut pada teori yang mendukung. Yang kedua ada aspek kajian empirisme. Pembahas Maksudnya itu pembahas hasil penelitian perlu juga dilakukan dengan cara merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan oleh penelitian dahulu. Jika hasil penelitian konsisten dengan teori yang ada atau hipotesis penelitian terbukti, pembahasan akan diarahkan untuk memberikan rujukan penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitian. Pada konteks ini, penelitian dapat merencal hasil kajian empirik yang telah terkomunikasi pada bab 2 atau tentang kajian pustaka. Biasanya, penelitian menekankan bahwa hasil penelitian telah sesuai atau mendukung hasil-hasil terlebih dahulu. Penelitian terdahulu. Yang ketiga itu aspek implikasi hasil. Maksudnya itu hasil penelitian baik mampu membuktikan hipotesis maupun tidak. Pada dasarnya mempunyai implikasi atau dampak atau konsekuensi bagi objek penelitian. Penelitian harus mendiskusikan hasil penelitian ini dalam konteks implikasi tersebut. Dalam hal ini, penelitian harus menginterpretasikan hasil penelitian dalam konteks implikasi atau konsep paradigmatiknya dari hasil penelitian bagian objek penelitian. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga yaitu definisi kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskriptif dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya.
Kesimpulan ini berisi jawaban atas pernyataan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus berkaitan dengan pokok permasalahan yang dilengkapi oleh bukti-bukti. Pada kesimpulan ditambah penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi menunjukkan fakta-fakta yang mendasari. Dengan sendirinya, penulis tidak dibenarkan menarik kesimpulan yang merupakan hal-hal baru, lebih jika kesimpulan utama. Jika penulis bermaksud menyertakan data atau informasi yang baru, hendaknya konsentrasi pada bab uraian yang bukan pada kesimpulan. Tujuan penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara tepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Definisi saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atau hasil temuan dari studi yang telah dilakukan, bukan berupa pendapat atau tinjauan idealistis pribadi penelitian. Ada beberapa saran yang diajukan hendak saran konstruktif dengan mengacu terpenuhnya beberapa persyaratan yang baik, antara lain: satu, diuraikan secara singkat dengan bahasan yang jelas; yang kedua, mempunyai sasaran objek yang memiliki otoritas penerapan; yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dalam dilakukan; yang keempat, disertai dengan cerita indikator keberhasilan; yang kelima, berupa imbuan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Nah, yang materi terakhir yaitu komponen-komponen laporan penelitian. Yang pertama ada judul. Dalam judul ini menentukan ide laporan penelitian berlaku pada pedoman sama penentuan judul proposal. Judul proposal dari penelitian sering kali sama dengan judul proposal penelitian. Yang kedua ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ada pengakuan atas bantuan dan dukungan dari individu atau organisasi harus dirincikan agar tidak dapat yang terlewatkan. Yang ketiga ada ringkasan. Ringkasan adalah inti dari laporan penelitian yang berisi masalah, tujuan penelitian, metode, dan hasil penelitian. Secara ringkas dengan varian kata 200-300 kata. Yang keempat yaitu daftar isi. Daftar isi adalah daftar atau outline dari bab subbab laporan. Daftar isi ini menunjukkan judul, subbab, dan bagian-bagian serta komponen-komponen dari laporan, atau daftar tabel, gambar, dan lampiran. Yang kelima ada pendahuluan. Pendahuluan adalah memiliki gaya editorial yang bervariasi. Sebagai laporan biasanya memiliki pendahuluan yang panjang, akan menyediakan suatu subjudul pendahuluan, antara lain latar belakang, identitas masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, maksud, tujuan, dan kegunaan atau manfaat penelitian. Yang keenam ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memiliki tujuan yang sama dalam bentuk proposal penelitian, mampu dalam laporan penelitian. Tinjauan pustaka ini dapat diorganir dan disajikan dengan cara yang baik. Tinjauan pustaka dalam laporan penelitian seringkali mengandung lebih banyak dibandingkan dengan tinjauan pustaka dalam proposal penelitian, termasuk dalam referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Yang ketujuh ada metodologi. Yang ketujuh ada kerangka konseptual pemikiran. Sama dalam laporan penelitian ini memiliki tujuan sama seperti dalam konseptual dalam proposal penelitian. Kerangka konsep ini merupakan bagian yang tidak dipisah dari laporan penelitian. Akan tetapi kadang-kadang kerangka konsep ini digabungkan dalam bagian pendahuluan atau metode prosedur. Metodologi. Yang ke-8 ada metodologi, yaitu metodologi dan prosedur dalam pelaporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Hal ini biasa dipandu dengan pedoman penyusunan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Hasil penelitian, yaitu dalam bagian ini dapat dijelaskan dengan hasil analisis. Penemuan ini merupakan produk akhir dari proses analitis
dan dari sini akan diketahui apakah tujuan tercapainya tidak tercapainya hipotesis baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, yang ke-10 ada kesimpulan. Kesimpulan seringkali diberikan sebagai suatu tinjauan menyeluruh dari penelitian dengan memberikan penekanan kepada permasalahan tujuan jawaban. Yang ke-11 ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar referensi dalam laporan penelitian memiliki fungsi yang sama dalam mengikuti gaya dan format yang sama dan mengikuti gaya dan format yang sama dari daftar pustaka dalam proposal. Yang kedua ada Appendix, dapat bermanfaat sebagai organisasi dalam laporan penelitian. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.